Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Yusman, calon guru penggerak Angkatan 7 asal Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di video ini, kami presentasikan dua video. Yang pertama adalah aksi nyata saya bersama dengan anak-anak atau peserta didik kelas 9 di dalam membuat kesepakatan kelas. Kemudian video yang kedua adalah video diseminasi saya menyampaikan salah satu materi yang ada di modul 1.4 di depan Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusman, SHI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara, dengan fasilitator Ibu Haryaningsih MPDI dan juga pengajar praktek Muhammad Idham Khalid MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk rancangan tindakan, yang pertama adalah latar belakang. Ruang kelas merupakan salah satu tempat yang setiap hari ditempati oleh seluruh peserta didik di dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kondisi kelas yang baik dan kondusif akan menjadikan peserta didik lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Namun sebaliknya, ketika kondisi kelas dan juga teman kurang baik, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam belajar di dalam kelas. Untuk itu perlu dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nantinya akan diterapkan atau dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas tersebut, sehingga akan menjadikan kelas tersebut menjadi kelas yang terbaik dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Kemudian tujuan aksi nyata adalah yang pertama, menciptakan peserta didik yang merdeka dan berdisiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini adalah di dalam kelas dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian indikator terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat tanpa ada paksaan. Kemudian guru memahami konsep budaya positif. Lini masa pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama Bapak Ibu. Kemudian mengumpulkan Bapak Ibu untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk dukungan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap peserta didik di rumah. Berikut merupakan video tentang membuat keyakinan kelas, penerapan restitusi, dan juga diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Hari ini ada yang sudah masuk? Oke.
Jadi norma atau aturan yang akan kita pakai di kelas kita. Kenapa itu harus kita buat? Supaya semuanya akan merasa nyaman, tentram, aman, dan lain sebagainya. Dan saya yakin anak-anak semuanya terkadang mengalami hal-hal yang namanya kurang nyaman. Betul tidak? Betul. Atau kondisinya nyaman sekali. Betul tidak? Betul. Nah, kita bahas hari ini. Dan itu pentingnya sebuah kesepakatan kelas yang akan kita buat hari ini. Baik, hari ini kita akan, Pak Isman akan membagi kartu, ya. Nanti masing-masing anak mengambil 3 kartu dengan warna yang berbeda. Oke, silakan diambil saja satu, pilih nanti giliran. Ya. Masing-masing 3 kartunya di dulu, silakan nanti sampai semuanya terbagi. Baik, sudah dapat kartu semuanya. Baik, insyaallah nanti kita akan buat kesepakatan bersama. Yang pertama, nanti masing-masing anak akan menulis dan kemudian nanti akan menempelkan di kolom yang warna huruf 2. Oke. Ini yang pertama, Pak Yusman kasih huruf A, B, dan C. Baik, untuk yang A silahkan di kartu yang warna hijau. Ini anak-anak semuanya. Anak-anak kan setiap hari masuk kelas ya? Ya. Dari jam 7 sampai pulang sekolah, kurang lebih setengah 2. Gak mungkin anak-anak ini pasti akan komunikasi lewat tulisan. Baik, menurut kamu apa? Kan terus saja, menurut saya seperti ini. Wah, nanti itu jadi kesepakatan kelas ya. Kartu sudah semuanya? Baik, coba untuk yang sudah dari yang sini coba tempelkan di sini semuanya. Ya, turun atas, bawah, terus nanti di sampingnya. 1, 2, 3, 4. Terus nanti ke bawahnya, ke bawah 6 sampai 5. Silakan ditempelkan mas. Yang sudah silakan. Mbak, boleh? Siapa saja yang nempel dan sudah silakan. Siapa saja? Ya silakan. Ya. Nah, dari positif ya sih. Baik, alhamdulillah ini sudah ada satu kesepakatan yang nanti kita akan baca bersama. Sekarang yang kedua. Yang kedua berkait. Kalau ini adalah kaitannya dengan lisan. Nah, yang kedua kaitannya dengan attitude, tingkah laku, perilaku, sikap. Menurut kamu kita akan buat kesepakatan ini, sikapnya seperti apa? Ganti simulasi lagi kamera gitu. Baik, sudah untuk yang kedua. Oke, yang kedua supaya nanti tidak double. Coba yang nempel adalah yang tri dulu. Putri yang sebelah sini, silakan tempel di sini. Yang B. Tak bisa ditahan. Putri yang sebelah sini.
Luar siji lali ya, luar siji lali. Baik, alhamdulillah sudah yang kedua sudah selesai. Nah, sekarang yang ketiga kita akan buat sepakatan nih. Punya HP dah? Ya. Punya medsos dah? Ya. Ketika Pak Irman bilang medsos dalam benak kamu yang terpikir apa satu? Instagram. Facebook. BBM, WA, WeChat, ada lain ya. Aku pernah post ya. Pernah menjumpai kata-kata yang menurut kamu aneh banget? Yang panas banget? Yang bikin nah, kita harus sepakat dulu. Kalau ini nggak banyak mungkin. Putri yang sebelah alhamdulillah untuk kesepakatan kelas ada 3 poin ini kaitannya dengan tulisan, bagaimana kita bertutur kata, kemudian bagaimana kita bersikap, kemudian ini bagaimana kita bermedsos ya. Untuk yang putih belum, silakan ditempelkan dulu. 1, 2, 3. Ini adalah yang kamu tulis, yang kamu inginkan, dan termasuk yang tidak kamu inginkan di sini. Ya. Nah, kita akan baca nanti perwakilan, ada 3 anak yang akan membaca dan kita akan mendengarkan bersama. Ya, jangan bicara yang kotor kepada orang yang kedua. Yang dan jangan mengolok-olok teman. Yang nyaman menurut saya saat diskusi, saat pelajaran. Tidak nyaman menurut saya berbicara saat berbicara yang baik dan tidak ada pembicaraan yang nantinya digas. Berbicara kasar, kata lama, mendengarkan saat seseorang sedang berbicara. Ya, untuk yang pertama, silakan teman-teman duduk, tepuk tangan. Yang baik, mendengarkan dan memperhatikan guru saat jam pembelajaran berlangsung. Ya, good. Tidak baik, berbicara sendiri, tidur, tidak memperhatikan guru saat jam pembelajaran berlangsung. Tiba-tiba ada guru saat sedang dinasihati. Oke. Yang menurut saya baik mengenai sikap yaitu, dan yang terakhir yang saya suka adalah berperilaku dengan sopan dan baik. Yang saya tidak suka adalah saling mengolok-olok orang tua dan berbicara dengan keras atau tidak sopan. Oke, baik, tepuk tangan. Ini kaitannya dengan perilaku, ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kaitannya dengan medsos. Sekarang yang maju adalah Raffi. Medsos berbicara mengenai dengan kata-kata yang sangat tidak sopan dan mengandung unsur syarat. Suka lebih mendapat informasi
Alhamdulillah ada 3 kesepakatan yang akan kita laksanakan bersama di kelas ini kaitannya dengan lisan, kekuatan dan medsos. Ini semuanya ini nanti kita akan tempel di dinding, ya kan? Akan mungkin beberapa hari atau minggu kita akan tempel di dinding supaya nanti anak-anak paham itu loh kesepakatan yang kita buat. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Ya. Baik, untuk selanjutnya nanti kamu salah satu ngambil 3, kamu tempelkan di dinding yang nanti Pak Yusman akan tempel, ya. Serapi mungkin. Siap? Oke. Separi itu. Ya, pokoknya sampai habis. Nanti sudah dipakai ya. Dicabuti, Pak. Kita mau dilakukan aditya. Baik, alhamdulillah untuk hari ini kita semuanya membuat kesepakatan kelas, dan jangan lupa kesepakatan kelas ditempel di dinding, ya. Yang ini tentang apa ini? Nah, oke, bisa. Yang itu ya. Baik, ini yang bisa menjadikan apa ya? Baik, demikian untuk kegiatan kesepakatan kelas yang kita buat. Mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika nanti kamu temui teman-teman kamu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, anak-anak bisa mengingatkan, coba dibaca itu, ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kelas ini menjadi kelas yang terbaik. Amin. Anaknya menjadi anak yang sukses. Amin. Dan akhirat. Amin. Terima kasih semuanya. Insyaallah ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sepakati saja nih. Insyaallah kita akan segera mulai tanpa harus menunggu seluruhnya hadir, karena kita juga belum tahu apakah seluruhnya akan hadir atau tidak. Maka disepakati baik, dan harapannya nanti sesuai jadwal pukul berapa? 2 itu sudah selesai. Baik, pertama kami mengucapkan selamat datang di SMP 1 Banjarnegara. Ini pertemuan yang kedua nanti untuk dengan Pak Yusman. Ini adalah kegiatan undangan adalah parenting yang pertama, diagendakan nanti ada yang kedua dan ketiga. Baik, selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu di SMP 1, dan kami haturkan terima kasih sekali atas waktu yang diluangkan untuk bisa hadir di SMP 1 ini. Tidak lain kita akan membicarakan, ini akan membicarakan siapa? Anak kita ya, benar-benar adalah anak kita. Baik, jadi ini kelompok kelas 7, 8, dan kelas 9, dan yang menyampaikan adalah
wali kelasnya masing-masing. Waalaikumsalam. Karena yang menyampaikan walinya masing-masing, dia mungkin agak sedikit berbeda masalahnya, tapi intinya nanti satu, ya satu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terlebih dahulu untuk maksud dan tujuan pertemuan hari ini nanti adalah ya silaturahim antar sekolah dengan orang tua wali murid. Dalam hal ini adalah antara wali kelas, karena bagaimanapun di sekolah ini yang menggantikan posisi panjenengan sebelum kelas 9E adalah kami, saya yang diamanahi. Kemudian yang kedua, memaksimalkan peran sekolah, kemudian juga orang tua serta masyarakat dalam pendidikan anak. Ini yang kedua, artinya kan anak itu punya 3 lingkungan. Ketika lingkungan ini dimaksimalkan semuanya, insya Allah akan menjadi anak yang sesuai dengan harapan. Tapi kalau hanya 1 atau 2 kelangan siji, bisa saja kelangan siji ini yang bisa menyebabkan anak ini akan tumbuh seperti di lingkungan yang akan dia alami seperti itu. Oke, makanya peran sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat dalam hal ini adalah lingkungan, kita mengoptimalkan dan menyamakan persepsi terkait program kegiatan antara sekolah dan orang tua. Artinya jangan sampai antara sekolah sudah punya program seperti ini, di rumah orang tua itulah yang penting yang percaya dengan sekolah. Makanya persepsi ini penting. Kemudian memaksimalkan tercapainya tujuan peserta didik dalam menjalani kegiatan sekolah. Kemudian kegiatan parenting akan dilaksanakan 3 kali dalam 1 semester, yaitu awal semester, tengah semester, dan akhir semester. Yang ini nomor awal semester gitu. Awal semester. Padahal surat Bapak Ibu paling sampai bulan nanti. Mei selesai. Oke, ini maksud dan tujuan untuk kegiatan ini. Baik, yang pertama kaitannya dengan menghasilkan peran sekolah dan orang tua. Kalau hari ini kita bertemu kembali, barangkali kemarin sudah kenal semuanya nih. Saya wali kelasnya 9E. Kadang posisinya ya sebagai guru, kadang sebagai orang tua, kadang harus bersabar, kadang yang harus agak seperti itu. Oke, Ibu Bapak yang kami hormati, yang pertama kami mungkin akan membahas bersama dengan kita dulu sebelum ke anak, tapi kita dulu. Dan kita dulu ke saya sebagai guru dan Pak Jenengan sebagai orang tua. Maka saya sampaikan Ibu Bapak, kesamaan kita sama-sama punya anak. Oke? Dan pula anak saya salah satunya di sini. Nah, jadi sama-sama punya anak seperti itu. Kalau di rumah anak-anak kadang posisinya atau tingkah lakunya, attitude-nya semuanya baik atau kadang-kadang baik atau bagaimana Pak? Kadang-kadang nurut ya kan? Kadang-kadang nurut. Terus kadang-kadang posisi anak kita seperti itu. Dan pertanyaannya bagaimana posisi kita pada waktu anak seperti itu? Terus kira-kira tepat atau tidak, ada pengaruhnya atau tidak? Kan sama ini. Jadi saya sampaikan di awal mungkin berapa menit lah. Ini 5 posisi kontrol. Ini kaitannya dengan data lah. Ini orang tua dan guru. Kalau di sini saya contohnya
Jadi posisi kita itu Bapak Ibu di rumah kita atau saya seperti itu. Kadang sebagai posisi penghukum, posisi merasa bersalah, posisi apa? Sebagai teman, posisi pemantau dan posisi manajer. Ini yang paling baik itu jajannya yang mana? Dan yang sebenarnya yang paling dikurang itu yang mana? Dan untuk memahami ini, mungkin kita ilustrasi lihat di video ini. Yang pertama. Kemudian hukuman bisa apa atau kata-kata atau fisik. Jadi ada kisah yang nyata seperti itu ketika ada anak yang mobilnya itu dicoret-coret dengan anak yang masih belum berpikir, kan? Digebuk tangan sampai lumpuh, itu kan kasihan, ya kan? Kajuknya itu ketahuan. Ini posisi pendukung, ya. Dan ini tetap ada. Dan dampaknya seperti apa, Bapak? Dampaknya adalah murid atau anak menjadi pendendam. Anak kalau yang di rumah atau di sekolah dilatih-latih apa nih? Dimarahi. Itu anaknya kan bukan sih tambah baik, tapi tambah kurang baik seperti itu. Makanya sekarang itu kalau menghadapi anak seperti itu kadang agak berbeda, orasi langsung ya, karena diteliti kita. Kemudian tidak menyukai guru, orang tua, mata pelajaran yang bahkan ada anak yang agak
agak dendam dengan orang tuanya karena selalu ada tulisan yang kadang seperti itu. Tidak perlu dipuji, dianggap saja alhamdulillah. Seperti itu berarti terlalu apa? Nah itu sih nggak tahu itu tujuannya ke guru atau ke teman atau ke yang lain seperti itu. Tapi ketika anak-anak dimarahi seperti itu, sebenarnya posisi tidak nyaman dan kayaknya tidak akan menjadikan seperti itu. Ya. Pernah marahi anak jadi takut atau jadi periak? Karena yang ada yang dengan orang itu malah saja deh, pastinya malah orang. Baik, yang kedua itu posisi merasa bersalah. Jadi contohnya seperti ini. Ini kasusnya sama, tapi cara ini posisi yang kedua. Kadang seorang guru pun memposisikan seperti ini, ya kan? Atau seorang orang tua pun memposisikan membuat anak merasa bersalah, ya kan? Contohnya misalkan tidak mau mengerjakan PR, nanti kan mengerjakan sendiri. Alasannya mau. Kalau yang merasa bersalah, contohnya orang yang mau lewat mengajari, ya. Ini merasa anak itu membuat anak bersalah. Memang anak salah, tapi kalau dalam kasus ini kan jadi merasa bersalah karena nanti gara-gara dia gurunya akan ditegur oleh, ya kan? Ibu pernah di WA sama wali kelas waktu SD, ya kan? Ya kan? Pada waktu di WA kan ini gara-gara anak tidak sesuai dengan tidak mengerjakan PR seperti itu, ya kan? Kalau diungkapkan seperti itu, ibu guru sudah seperti itu, okay? Atau di dalam kaitannya dengan masalah tetangga, kamu jadi berani kamu sapa seperti itu. Okay. Saya ini anaknya setia seperti itu, ya. Dan ini orang yang ngajari dan sebagainya. Nah dalam kondisi emosional itu akan muncul konflik. Kalau dalam keadaan yang emosional sih tidak ya. Ini posisi yang kedua. Posisi itu merasa itu suasana cenderung lembut, tenang. Kamu kata-katanya ngomong agak sedikit, kemudian guru atau orang tua akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan akibat murid dengan membuat guru atau orang tua menderita. Jadi kesalahan itu akan menjadikan orang tua menderita. Contoh yang kan ada anak-anak yang mungkin kan ada anak yang disendir di pengampunan, kalau ada yang disendir saya mohon maaf, memang ada anak yang disendir.
diselir, yang dilakukan apa? Malahan bagus nak seperti itu. Ya, ada susah satu. Salah satunya masuk di kedokteran beasiswa seperti itu karena dia tahu ya orang semua punya seperti itu. Ya, padahal kasusnya agak ngeri, disemir rambutnya seperti itu. Tapi dia memposisikannya bukan sebagai menghukum marah-marah seperti itu, tapi merasa bersalah. Jadi kalau kita kasus orang anak-anak itu kan banyak ya, kadang sih menderita sih orang tuanya. Kenapa? Disalahkan warga sekitar dari orang kaya itu. Terus betul, dan kadang kita emosi. Kemudian gampangnya membuat murid anak merasa bersalah, rendah diri, bukan rendah hati tapi minder seperti itu, ya kan? Menarik diri dari lingkungan. Anak-anak itu di sekolah itu tidak percaya diri, jadi mengangkat anak kecil itu susah. Jadi kalau polanya di sekolah itu seperti atau seperti ini, makanya kan menyaman saja gitu. Kemudian yang ketiga posisi teman. Ini ada yang posisi teman begitu. Ini salah satu yang ini videonya ternyata salah karena ini yang kedua adalah posisi teman. Bu, kemarin kita mengundang psikolog, dokter Gomez dan seperti itu kaitannya dengan masalah perilaku anak sekarang kan. Yang paling baik kesimpulan kemarin adalah destinya anak itu seharusnya adalah orang putra putri bapak ibu itu senang curhat dengan ibu bapak mau bapak. Ketika belum curhat itu lebih aman. Tapi ketika mengurung diri seperti itu, ya kan, maka pasti destinya adalah orang lain. Karena sekarang ini fenomenanya kan banyak banget. Maka menjadi satu hal yang penting bagi kita bapak kaitannya dengan bagaimana dengan anak. Karena anak sekarang itu nggak bisa disamakan dengan dulu kita nih. Kalau dulu itu kan rasa begitulah, apalagi bapak seperti itu. Sekarang itu pola anaknya itu berbeda seperti itu. Ketika kita memposisikan dengan anak, kan ada benar-benar orang tua itu dengan anak itu apa? Ngobrolnya itu bisa lama banget, tapi ada yang sama sekali tidak pernah berinteraksi. Bagaimana dengan bapak-bapak, termasuk bapak-bapak? Bapak-bapak itu dengan anak itu memang seharusnya menyempatkan waktunya untuk ngobrol seperti itu, termasuk ibu. Apalagi ini kan masa-masa rawan nih. Kelas itu masa-masa rawan gitu, ya. Diajak ngobrol seperti itu. Jangan sampai kita
menjadikan anak itu seperti posisi yang ke-1 atau kedua. Tapi posisi teman pun ada hal-hal yang kurang ini juga sih. Guru atau orang tua itu akan sangat ramah, bahkan seperti teman, cenderung bersendahulu untuk mengharapkan siswa di sana. Tapi suasana ini senang itu dengan anak itu senang betul Pak? Senang, ya kan? Ngobrol kalau ngidul seperti itu. Pernah kok betul Bu? Sering alhamdulillah. Nek boten berarti diakidakan. Kenapa diakidakan? Itu anak kita loh. Dan jadi dipikir-pikir itu anak yang akan meneruskan kita. Bagaimanapun kan harapannya yang terbaik adalah anak kita. Jelas boten Bu. Tapi ada dampaknya itu murid atau anak akan bergantung pada orang lain seperti itu. Kemudian murid anak tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri atau lalu bergantung seperti itu. Jadi kakek-kakek kata-kata orang tua seperti itu. Ada yang tidak tentu, ada yang semuanya orang tua ya seluruhnya. Bahkan ada yang kelas 9 masih disuapi, si bagus untuk rasa rumit. Tapi sampai semuanya adalah orang tua itu suatu saat harus berpisah dengan orang tua. Tinggi Bu, coba bayangkan, tinggalnya anak putri dari kecil sudah dididik karena teman itu sampai seluruhnya diurus orang tua seperti itu. Ketika dia menikah belum tahu apa seperti itu. Resiko nomor berapa? Resiko. Kemudian yang terakhir posisi yang gambar posisi pemantau. Ini kadang jadi seperti ini Pak. Anaknya monitor. Kalau bapak, ibu, anaknya punya PR, tapi bapak ibu juga tidak bisa membantu, apa yang harus dilakukan? Tidak tahu Pak. Bapak belum kebetulan kan namanya kayak gitu kesulitan ya bisa sendiri selesai sendiri katanya juga di rumah gitu belum menemukan yang yang lain carikan cari ini itu seperti itu. Kalau anak SMA SMP kelas 3 mungkin sudah mulai mandiri lah ya. Tapi waktu kelas berapa? SD itu pasti yang biasanya dibutuhkan bapak, ibu biasanya dilapori ibu karena bapak sibuk.
ya, tapi juga ada yang bapak. Oke. Ada yang senangnya memantau. Ini juga ada hal-hal yang barangkali secara penelitian itu, kalau posisi pemantau seperti ini Pak. Posisi pemantau akan bersuara darat, tidak emosional, tidak bersindakuro atau ada tinggi. Jika ini pemantau senantiasa perlu memantau, kemudian saat murid atau anak diberi sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Jadi kalau Pak Yusman memang ada hal-hal yang kadang di sini harus diawasi Pak Guru. Kok atau enggak? Anak yang telat seperti itu, nanti kan ada itu telat, misalkan literasi gitu, literasi. Maka waktu telat itu tidak langsung masuk, maka harus literasi dulu dan biasanya di musola seperti itu. Literasi dalam Al-Quran dan itu memang masih dalam pemantau. Karena kalau belum tidak dipantau, ya memang apa namanya, ada anak yang memang sudah tidak perlu dipantau,